Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, minggu ini kita bahas langsung pada P4 ya. Jadi P3-nya dianggap tidak ada karena untuk menormalkan model presensi khususnya. Baik, pada P4 ini kita akan bahas tentang hadas dan najis. Marilah sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan 4 ini ada 5 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian hadas menurut bahasa dan istilah, menyebutkan penyebab hadas kecil dan penyebab hadas besar, kemudian menjelaskan pengertian najis menurut bahasa dan istilah, dan menyebutkan macam-macam najis dan cara bersucinya. Baik anak-anakku, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang toharo. Jadi toharo itu apa nak? Toharo itu sekali lagi adalah suatu kegiatan bersuci, kegiatan bersih-bersih. Dari apa? Dari najis dan hadas. Dari hadas dan najis boleh dibalik. Jadi kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan sholat atau melakukan ibadah yang lain. Baik, apa yang dimaksud dengan hadas ini? Hadas, jadi seseorang dikatakan suci kalau bebas dari hadas. Nah, hadas itu apa? Nah, hadas itu satu kejadian, satu peristiwa, satu perbuatan ya. Jadi hadatsa itu kejadian. Arti dari hadas menurut istilah adalah keadaan atau kejadian tidak suci bagi seseorang, dan agar ia suci maka ia harus mandi, wudhu atau tayamum. Baik, hadas itu ada dua. Langsung saja di sini ada bagan hadas ya. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua. Peristiwa yang membuat seseorang nggak suci atau kejadian seseorang yang membuat tidak suci itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah peristiwa yang tidak suci bagi seseorang, dan agar ia suci maka ia harus wudhu. Maksudnya kalau terkena hadas kecil maka nggak langsung boleh sholat tapi harus wudhu dulu. Nah, apa yang menyebabkan hadas kecil? Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, satu, karena mengeluarkan sesuatu dari kemaluan kita. Apa yang biasanya keluar dari kemaluan kita? Contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, atau buang angin ya. Yang kedua, penyebab hadas kecil adalah karena hilang akal atau tidak sadar, seperti tidur, pingsan, dan mabuk. Kemudian penyebab hadas kecil ketiga adalah karena bersentuhan kulit lawan jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Selanjutnya penyebab hadas kecil yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Itulah penyebab hadas kecil, di mana kalau kita terkena salah satu dari hadas kecil maka tidak boleh langsung sholat tapi harus wudhu dulu. Jika tidak ada air maka bisa dengan tayamum. Sedangkan hadas besar adalah satu kejadian yang tidak suci bagi seorang, dan agar ia suci maka ia harus mandi. Maksudnya kalau kita terkena hadas besar maka tidak boleh langsung sholat, harus mandi wajib dulu, atau mandi jinabah atau mandi junub. Penyebabnya ada 6. Satu, karena bersetubuh suami istri atau bertemunya dua kelamin suami dan istri. Yang kedua, karena mengeluarkan sperma atau keluar air mani ya, baik karena mimpi atau yang lain. Yang ketiga, penyebab hadas besar adalah meninggal dunia. Yang keempat, penyebab hadas besar adalah haid. Haid ini darah yang keluar dari wanita normal setiap bulan. Yang kelima, karena nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya itu 40 hari. Nah, setelah 40 hari tidak keluar darahnya lagi, maka mau sholat harus mandi dulu. Yang keenam, penyebab hadas besar adalah karena melahirkan atau wiladah.
Baik, selanjutnya tentang najis. Nah, kita dikatakan suci kalau bebas dari najis. Apa najis ini? Najis ini, menurut bahasa adalah kotor. Maksudnya menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang menghalangi atau mencegah sahnya sholat atau sahnya ibadah kita. Yang biasanya benda ini menempel pada badan, pakaian, atau tubuh kita. Nah, baik. Benda apa saja yang kalau menempel itu membuat kita nggak suci? Nah, itulah benda najis namanya ya. Tidak semua benda yang kalau nempel itu membuat tidak suci, hanya benda tertentu saja, itulah benda najis. Pada dasarnya hanya 9 benda saja yang menghalangi sahnya sholat, yaitu air kencing laki-laki yang hanya minum ASI, kemudian bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran hewan dan manusia, homer, arak atau minuman keras, kemudian liur anjing dan kotoran babi. Semua 9 benda inilah yang menyebabkan menghalangi sahnya sholat. Dari 9 ini dikelompokkan menjadi 3, maka najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan atau mukhaffafah, bendanya hanya 1, yaitu kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Kemudian yang kedua, najis sedang atau mutawassithah, bendanya ada 6, bangkai, darah, muntah, nanah, muntah, kotoran hewan manusia, dan arak atau homer. Nah, ini disebut dengan najis sedang. Dikatakan sedang karena cara bersucinya cukup sedang ya, sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Nah, najis sedang ini dibagi menjadi 2, ada ainiyah dan hukmiyah. Di mana ainiyah ini najis benda sedangnya, bangkai, darah, nanahnya ini masih terlihat jelas. Kemudian hukmiyah, bendanya tidak terlihat namun ada bekasnya. Contoh ya, pakaian terkena kencing kucing namun sudah kering. Nah, maka itu terkena najis sedang, tapi sudah tidak terlihat. Nah, cara bersucinya sama, yaitu sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Kemudian najis berat. Najis berat ini bendanya 2, liur anjing dan kotoran babi. Dikatakan berat karena cara bersucinya cukup berat, yaitu dicuci sampai 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah yang suci. Ya, itulah benda najis macam-macamnya dan cara bersucinya. Nah, ini ada macam-macam najis. Najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Mukhafafah tadi bendanya cuma 1, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Najis mutawassithah bendanya ada 6, ya, bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran hewan manusia, kemudian homer atau arak. Najis mughalladah bendanya ada 2, kotoran babi dan liur anjing. Nah, ini contoh dari benda najis. Itulah pertemuan yang hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.